selamat pagi sister dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vincentius Victor Armando dengan NIM 22737 akan membawakan sebuah pidato tentang bahaya seks bebas. Mengapa kita perlu mengetahui tentang bahaya dari seks bebas? Karena kita adalah generasi muda, generasi yang dibutuhkan oleh gereja dan bangsa. Untuk mengetahui apa isi pidatonya, simak video berikut. Halo, selamat pagi hadirin yang terhormat. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang seks bebas. Sebelumnya hadirin semua sudah tahu apa belum? Apa itu seks bebas? Silakan. Ada yang tahu? Oke. Jadi seks bebas adalah suatu hubungan yang terjadi di luar nikah tanpa adanya status hubungan pernikahan atau status resmi. Hal ini terjadi antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan ataupun dua laki-laki dan satu perempuan ataupun lebih. Lalu apa sih bahaya dari seks bebas itu sendiri? Ada yang tahu atau belum bahaya dari seks bebas? Oke, silakan Angga. Potensi penularan penyakit. Potensi penularan penyakit. Lalu Dewa. Sifilis. Sifilis. Oke, ya. Lalu Intan. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Sangat betul semua dari hadirin yang semua sekalian. Lalu apa sih bahaya dari seks bebas itu jika dilakukan di luar nikah? Banyak sekali faktor-faktor pemicu terjadinya seks bebas. Yang pertama adalah masa remaja, yaitu masa dimana masa tingginya rasa ingin mencoba. Pasti kita sudah merasakan bagaimana kita waktu kita remaja duduk di bangku SMA sampai kuliah saat ini, kita mungkin banyak sekali merasakan rasa ingin mencoba yang sangat tinggi sekali. Ini yang membuat menjadi pemicu kita untuk melakukan kegiatan hal yang negatif ini. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Hal ini terjadi karena mungkin kesibukan orang tua terhadap pekerjaan ataupun terhadap kegiatan sehingga melupakan pengawasan terhadap anaknya. Lalu yang ketiga adalah kurangnya pendidikan moral atau pendidikan agama. Ini faktor juga yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda. Generasi muda sangat butuh tuntunan atau dorongan yang baik dari luar agar terhindar dari bahaya dari seks bebas ini. Tentu itu menjadi tugas kita sebagai calon beragama untuk menuntun para generasi muda agar terhindar dari bahaya seks bebas. Lalu yang keempat adalah motivasi untuk mewujudkan rasa sayang. Ini terjadi mungkin karena ada suatu hubungan yang mungkin sudah berjalan cukup lama dan salah seorang dari pihak laki-laki atau perempuan meminta atau memaksa untuk melakukan seks bebas ini. Kalau tidak dilakukan, ancamannya putus. Ini juga menjadi faktor. Lalu bagaimana sih kita untuk mencegah agar kita dapat mengerti bahaya dari seks bebas? Dari hadirin semua ada tahu tidak cara mencegah agar seks bebas ini tidak terjadi pada diri kita? Dewa? Tidak usah pacaran. Tidak usah pacaran. Lalu ada lagi, Sebenarnya boleh tapi yang sehat. boleh tapi yang sehat. Lalu ada lagi, oke, mungkin saya akan menggambarkan. Yang pertama adalah memilih pergaulan. Mengapa memilih pergaulan? Pergaulan ini yang menjadi pemicu kita, di mana kita ikut-ikutan terhadap teman kita. Ada teman kita yang mungkin bangga dengan hubungannya yang sudah melakukan hubungan terlarang ini, lalu kita yang mengikutinya. Lalu yang kedua, ikut dalam kegiatan rohani atau kegiatan, kalau kita sebagai umat Katolik, kita ikut pada kegiatan paroki, mungkin ikut mengajar pir ataupun menjadi rektor. Lalu kita harus memiliki prinsip hidup. Mengapa prinsip hidup ini diperlukan? Supaya kita
memiliki target atau tujuan. Jadi itu. Lalu sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jadi, oke, Agil. Terus gimana kalau udah kejadian, Pak? Oke. Solusinya. Jadi, apa pertanyaannya? Solusinya bagaimana kalau sudah terjadi? Jika sudah terjadi, oke. Biasanya hubungan yang sudah terjadi ini kedua belah keluarga akan diberi apa? Akan diminta pertanggungjawabannya untuk menikahinya ya, walaupun mungkin dari pihak kedua belah pihak laki-laki yang dan perempuan yang melakukan putus sekolahnya atau tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, mau tidak mau hubungan itu sudah, kalau sudah terlanjur hamil di luar nikah mungkin harus menikah dulu ya, minta pertanggungjawabannya. Jadi begitu, Ragil. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi itu yang menjadi poin penting kita. Kenapa sih kita harus menjaga diri kita agar tidak terhindar dari seks bebas? Kita harus pandai, kita generasi muda yang ditunjuk oleh gereja untuk mewarisi. Jadi kita generasi muda harus kuat. Jadi begitu teman-teman. Ya. Terima kasih. Selamat pagi.